Halo semuanya, selamat datang. Oke, untuk sesi kali ini, anggap saja saya ini Profesor Data Science kalian ya. Kita bakal mulai perjalanan yang super penting ke jantungnya metode statistika. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang benar-benar jadi tulang punggung dari tiap penemuan ilmiah dan pengambilan keputusan berbasis data. Apalagi kalau bukan desain eksperimen dan analisis varians atau yang mungkin lebih sering kalian dengar dengan sebutan ANOVA. Jadi siapkan catatan kalian dan yuk kita mulai. Nah, sebelum kita nyebur lebih dalam, ini dia agenda kita hari ini. Kita bakal mulai dari pengantar desain eksperimen, lalu masuk ke konsep dasar ANOVA, terus bahas rancangan acak lengkap atau RAL, setelah itu kita intip uji hipotesis ANOVA, dan terakhir ditutup dengan rancangan acak kelompok lengkap alias RKAL. Oke, bagian pertama, pengantar desain eksperimen. Pernah kepikiran nggak sih? Kenapa kita harus repot-repot merancang eksperimen? Kenapa nggak langsung aja kumpulin data dan lihat apa yang terjadi? Pertanyaan utamanya tuh gini, gimana kita bisa tahu variabel input mana yang benar-benar ngubah output? Bayangin kalian lagi ngamatin sebuah proses, bisa mesin di pabrik atau tanaman di kebun. Ada banyak banget faktor yang main di situ. Kalau kita cuma ngamatin aja secara pasif, ya kita mungkin ngelihat ada korelasi. Tapi ingat, korelasi itu bukan sebab akibat. Nah, eksperimen itu ibarat sebuah tes di mana kita sengaja bikin perubahan pada variabel input buat ngelihat dampaknya ke output. Tanpa desain yang benar, kita nggak bakal pernah tahu apakah perubahan itu terjadi gara-gara perlakuan kita atau cuma kebetulan doang. Jadi, ada 4 tujuan utama kenapa kita ngelakuin eksperimen di dunia nyata. Pertama, pastinya kita pengen tahu variabel mana sih yang paling ngaruh. Kedua, kita pengen ngatur variabel itu supaya hasilnya selalu mendekati target yang kita mau. Ketiga, kita pengen hasilnya itu konsisten, variabilitasnya sekecil mungkin. Dan yang keempat, nah ini yang paling krusial, kita mau meminimalkan efek dari hal-hal yang di luar kendali kita. Faktor-faktor yang nggak bisa kita kontrol ini sering banget ngacoin data. Makanya, desain eksperimen yang bagus itu ibarat perisai kita dari kacaunya dunia nyata. Sip, sekarang kita masuk ke bagian kedua, konsep dasar ANOVA. Ini adalah alat utama yang bakal kita pakai buat menganalisis hasil eksperimen tadi. Kalian bisa bayangin ANOVA ini kayak kaca pembesarnya seorang detektif statistik. Nah, ada satu hal yang sering banget bikin bingung di awal. Namanya kan analysis of variance ya, analisis variance. Tapi fungsinya kok buat nyari perbedaan rata-rata atau mean? Terdengar agak paradoks kan? Tapi logikanya gini, kita itu menganalisis seberapa bervariasinya data di dalam satu kelompok, terus kita bandingin sama variasi antar kelompok-kelompok itu. Kalau variasi antar kelompoknya ternyata jauh lebih besar daripada variasi di dalamnya, nah baru deh kita bisa narik kesimpulan kalau rata-rata kelompok itu emang beneran beda, bukan cuma kebetulan. Coba perhatiin gambar kurva-kurva lonceng ini. Ini penting banget. Kurva ini mewakili beberapa populasi yang berbeda. Sebelum kita main hitung-hitungan rumus, ANOVA itu punya syarat atau asumsi ketat yang bisa kalian lihat di sini. Pertama, sampelnya harus diambil secara acak dan independen. Kedua, datanya harus berdistribusi normal, makanya bentuknya kayak lonceng gitu. Dan yang ketiga, coba lihat lebarnya. Lebar belnya sama kan? Itu artinya varians datanya harus homogen. Kalau asumsi-asumsi ini dilanggar, ya kaca pembesar detektif kita bakal ngasih hasil yang buram. Lanjut ke bagian ketiga. Setelah paham alatnya, sekarang kita belajar cara mendesain eksperimennya. Kita mulai dari yang paling dasar, yaitu rancangan acak lengkap atau sering disingkat RAL. Sederhananya gini, RAL itu adalah rancangan di mana seluruh unit percobaan kalian itu benar-benar homogen atau seragam. Maksudnya gimana tuh? Misalnya, kalian lagi nguji pakan ayam. Kalau kalian pakai RAL, berarti semua ayam yang diuji harus punya usia yang sama, beratnya sama, rasnya sama persis, dan bahkan ditempatin di kandang dengan suhu dan cahaya yang sama rata. Intinya, kalau lingkungannya super seragam, RAL ini pilihan yang paling tepat. Tapi tentu aja, tiap metode pasti ada plus-minusnya ya. Kelebihan utama dari RAL ini adalah dia sangat fleksibel dan gampang banget dianalisis. Dia juga ngasih derajat bebas yang maksimal buat menghitung error, yang mana ini asyik banget buat eksperimen skala kecil. Tapi, hati-hati, kalau eksperimen kalian gampang banget terpengaruh sama variasi luar, misalnya suhu ruangan yang berubah dari pagi ke siang, nah, RAL ini jadi sangat rapuh dan gak efisien lagi. Kalian butuh rancangan yang beda. Oke, bagian keempat, uji hipotesis ANOVA. Kita mulai masuk ke mekanika statistiknya nih. Nggak perlu panik kalau lihat rumus. Kita di sini fokus mahamin logikanya aja. Ini dia, esensi matematika dari semua yang barusan kita obrolin.
Model linear ini pada dasarnya bilang, kalau setiap titik data yang kalian amati itu cuma gabungan dari 3 hal simpel. Pertama, ada garis dasar atau rata-rata umumnya. Kedua, ada seberapa besar perlakuan kalian itu menggeser data dari garis dasar tadi. Dan yang ketiga, nah ini, ada faktor acak atau error yang emang nggak bisa kita hindarin. Jadi waktu kita nganalisis data, kerjaan utama kita itu sebenarnya cuma nyoba misahin efek perlakuan yang asli dari efek error acak yang nutupin data kita. Dan muncul deh tabel keramat ANOVA. Tenang, nggak usah langsung dihafal sekarang. Pahami aja cerita di balik tabel ini. Tabel ini tuh merangkum kalau variasi total dari eksperimen kalian itu secara sempurna kebagi 2. Ada variasi gara-gara perlakuan yang kalian kasih, dan ada variasi karena error. Terus coba lihat kolom paling kanan. Ada nilai F hitung. Ini cuma rasio antara efek perlakuan dibagi efek error. Sesimpel itu. Semakin besar nilai F-nya, semakin kuat bukti kalau perlakuan kita itu benar-benar kerja dan ngaruh, bukan kebetulan aja. Masuk ke bagian kelima, rancangan acak kelompok lengkap atau RKAL. Nah, disinilah kita mulai berhadapan sama realita. Di dunia nyata itu, hampir mustahil kita nemuin kondisi yang 100% homogen kayak di RAL tadi. Terus, gimana dong kalau lingkungan pengujian kita berantakan? Konsep ini bisa dibilang semacam panduan bertahan hidup buat data scientist di lapangan. Kalau kalian ketemu sama faktor yang ngaruh ke hasil tapi sebenarnya bukan variabel utama yang lagi pengen diuji, itu namanya faktor pengganggu atau nuisance factor. Kalau faktornya nggak kalian ketahui dan nggak bisa dikontrol, satu-satunya cara ya kalian harus mengacak atau merandomisasi eksperimennya. Tapi kalau kalian sadar ada faktor pengganggu itu dan bisa kalian kontrol, kalian nggak boleh lagi pakai RAL biasa. Kalian wajib pakai teknik pengelompokan atau blocking. Dan teknik blocking inilah nyawanya dari RKAL. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh nyata ya. Katakanlah kalian lagi nguji efisiensi 3 mesin pabrik. Tapi eksperimennya ternyata harus jalan 3 hari dengan cuaca yang beda-beda, atau operatornya ada 3 orang dengan tingkat keahlian yang beda. Nah, hari atau si operator inilah yang kita sebut faktor pengganggu. Kalau kita biarin aja tanpa dikelompokkan, perbedaan keahlian operator itu bakal nutupin performa mesin yang sebenarnya. Dengan masukin mereka ke dalam blok atau kelompok, kita bisa menetralkan si faktor pengganggu itu. Coba perhatiin struktur tabel data RKL ini, bedakan sama RAL. Di sini eksperimen kita potong-potong jadi kelompok atau blok secara horizontal. Kuncinya di sini, setiap blok itu ukurannya harus cukup besar buat menampung semua perlakuan. Jadi, semua perlakuan diuji secara acak di blok pertama, terus diulang lagi di blok kedua, dan seterusnya. Tujuannya apa? Supaya tiap perlakuan dapat ujian yang adil di semua kondisi lingkungan yang beda-beda itu. Elegan banget kan cara statistik nyelesain masalah? Jadi gimana? Selamat, kalian baru aja menguasai pondasi inti dari desain eksperimen. Dari konsep ANOVA sampai tahu kapan harus pakai RAL dan kapan harus RKL. Kalian udah ngerti cara nanganin lingkungan yang homogen dan yang punya satu gangguan terprediksi. Tapi, sebagai calon praktisi data, kita harus mikir selangkah lebih maju kan? Kalau RKL itu solusi brilian buat nangani satu faktor pengganggu, rancangan statistik macam apa yang harus kita pakai kalau dunia nyata ngasih kita 2, 3, atau bahkan 10 variabel tak terduga sekaligus? Coba dipikir-pikir lagi ya. Tetap jaga rasa penasaran kalian, dan sampai jumpa di petualangan analisis data kita berikutnya.